Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman yang menonton video saya ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ersan Amulia dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 200179096. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik salah satu karya angkatan 66 yang berjudul Pertemuan Dua Hati, karya N.H. Dini. Satu, unsur intrinsik. A. Tema. Tema pada novel tersebut ialah tentang kehidupan sosial. B. Tokoh atau penekuan. Yang pertama, Bu Suci, protagonis, orang yang baik, lembut, penyayang, tanggung jawab, bijaksana, rajin, penurut kepada orang tuanya, selalu mengalah di antara saudara-saudaranya, sabar dan tabah dalam menghadapi kehidupan, tidak pernah menuntut lebih kepada suaminya, peduli kepada peserta didiknya, selalu meminta pendapat kepada orang lain, setiap akan mengambil keputusan. Yang kedua, Waskito, antagonis menjadi protagonis menjelang akhir cerita. Orang yang nakal, suka marah-marah tidak jelas, sering membolos, sering memukuli teman-temannya, pendiam, selalu meluapkan perasaannya dengan kekerasan atau memberontak. Sulit bergaul dengan teman sekelasnya karena ia ditakuti teman-temannya karena sikapnya yang keras. Sebenarnya ia hanya minta untuk diperhatikan dan sedikit bimbingan. Yang ketiga, suami Bu Suci, protagonis, pengertian, tanggung jawab, dan perhatian. Yang keempat, Bu Dewaskito, orang protagonis, orangnya baik, perhatian pada anak. Yang kelima, kepala sekolah, tokoh protagonis, orangnya tegas dan berwibawa. 6. Bapak ayahnya Bu Suci, orangnya tegas dalam mendidik anak. Yang ketujuh, 3 anak Bu Suci. Yang anak pertama perempuan, lembut, cepat mengerti. Anak kedua laki-laki, diceritakan mengidap penyakit ayan. Anak ketiga perempuan, masih balita. 8. Uak, sabar, penuh kasih sayang. 9. Istri RT, orangnya ramah. 10. Kakek dan nenek Waskito, penyabar dan juga ramah. 11. Guru agama, baik, mudah menyesuaikan diri. 12. Murid-murid SD Semarang, patuh terhadap guru. C. Latar. 1. Latar tempat, rumah Bu Suci, sekolah dasar di kota Semarang, di rumah RT, rumah sakit, kota Purwodadi, sepanjang jalan dari rumah Bu Suci ke SD. 2. Latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam hari. 3. Latar suasana, sabar, prihatin, kesal, dan di akhir cerita semuanya merasa senang. D. Alur. Dilihat dari jalan ceritanya, novel berjudul Pertemuan Dua Hati karya N.H. Dini termasuk ke dalam alur campuran, dalam kurung, di mana cerita dimulai dari masa lalu, masa sekarang, kembali ke masa lalu, dan seterusnya. Tutup kurung. Berdasarkan standar kehidupan berceritanya, novel ini termasuk alur tertutup, sebab jalan ceritanya sudah ditentukan dengan jelas oleh pengarang dan tidak memberi kesempatan kepada pembaca untuk menentukan bagaimana akhir cerita tersebut. Sudut pandang. Novel Pertemuan Dua Hati ini termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. F. Gaya bahasa. Bahasa jika dilihat dari gaya berceritanya, style of talk, novel ini termasuk kategori gaya bahasa langsung. Pengarang menceritakan sendiri semua peristiwa-peristiwa yang terjadi baik pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dalam novel ini juga banyak dipakai kata yang merupakan kata-kata istimewa. G. Amanat.
Hendaklah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup dan jangan pernah menganggap remeh seseorang dan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Dan kepada orang tua, janganlah lupa akan memberikan pengajaran baik untuk anak-anaknya. Dua unsur ekstrinsik A. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel. 1. Nilai moral. Dalam kurung sikap perilaku. Tutup kurung. Salah satunya terdapat pada halaman 32 alinea 1. Kami semua sepakat bahwa anak-anak tumbuh tidak hanya memerlukan makanan, mereka juga membutuhkan kemesraan, menginginkan perhatian, rasa cinta kepada mereka yang diperlihatkan, menanamkan benih kekuatan tersendiri. 2. Nilai sosial. Hubungan antara guru dan murid tidak terbatas hanya dengan menyampaikan pelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulum, melainkan lebih dari itu, harus ada keterkaitan batin dan rasa kasih sayang seperti orang tuanya sendiri, supaya mampu menciptakan lulusan-lulusan yang bisa membawa diri sendiri serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tiga. Nilai religius. Semua yang terjadi pada hidup ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Salah satunya terdapat pada alinea kelima halaman 71. Malamnya aku gelisah, tidurku sangat terganggu. Dugaanku bermacam-macam. Barangkali waskito tidak masuk esok pagi, atau masuk membawa pisau, atau golok, atau senjata lain yang lebih mengerikan guna membalas dendam terhadapku. Dalam sujudku menghadap Tuhan sebelum dini hari tiba, rasa kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil dan tidak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami. Sekian dari video saya ini. Maaf jika banyak salah kata atau kurangnya informasi yang saya paparkan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.